Woi, bangun, bangun. Sahur, 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 sahur. Arep sahur ora sahur sak karepmu. Hehe, yang penting saya sudah bangunin ya. Oke, teman-teman, ini sahur kali ini kita akan bahas HP refurbish atau HP yang lagi viral di toko online. HP baru, spek tinggi, harga murah. Nah, kebetulan ada kasus HP refurbish yang belum lama dibeli tapi tiba-tiba mati. Nah, ini kira-kira kenapa? Kita akan bahas ya. Mudah-mudahan ini menjadi info buat teman-teman untuk lebih hati-hati dan teliti dalam mencari HP ya. Dan sahur, sahur, sahur. Bentar lagi imsak. Ini malam-malam menjelang sahur ini teriak-teriak, tapi di belakang ini masih rame ya. Ini karena jalan, ya termasuk jalan lintas. Dan ya enak sih kalau pasar dekat jalan lintas begini bisa sambil lembur. Habis kalau nggak seperti ini, siapa yang mau ngasih THR? Selain Google dan YouTube. Ayo berbondong-bondong minta THR sama Google. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, menemani sahur kali ini saya ada pembahasan mengenai HP refurbish. Jadi ada servisan HP Oppo F9. Nah, ini bilang pemilik sambil curhat ya. HP ini tuh belum lama dibeli, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba mati. Nah, ini kita coba cek dengan smart USB. Ternyata saat saya coba cas ada konsumsi arus yang terjadi ya. Nah, ini kalau kita perhatiin konsumsi arusnya normal. Lalu di HP-nya itu tidak muncul gambar sama sekali. Wah, ini berarti kita bisa mengidentifikasi bahwa HP ini tuh no display. Nah, tentunya untuk kasus no display ini ada beberapa faktor penyebabnya. Bisa pertama LCD, bisa kedua jalur lampu, bisa ketiga jalur display. Nah, ini kita akan buka langsung saja ya. Jadi pertanyaannya, kenapa HP belum lama dibeli kok rusak tiba-tiba seperti ini? Dan kalau kita cek tadi rusaknya no display ya. Padahal historinya HP ini tuh tidak jatuh, tidak apa-apa. Nah, ini kita perhatiin untuk di bagian mesin ya. Ya, ini masih ada seperti apa ya, solasi busanya ya. Oke, kita coba buka baut-bautnya. Kita akan lihat bagian mesin seperti apa. Ya, ini saya buka untuk bagian framenya. Oke, wow. Bisa diperhatiin ada stempelnya ya. Rata-rata kalau saya itu pas lagi bongkar ke mesin lalu ternyata refurbish itu kebanyakan stempelnya seperti ini. Oke lah, ini kasusnya no display ya. Hal pertama yang wajib dilakukan, coba dengan LCD yang lain dulu, jangan nggarap ke mesin. Nah, ini kalau kita perhatiin kan mesin masih rapi, belum ada garapan ya. Ya, saya akan coba dengan LCD baru untuk memastikan ini keluar nggak gambarnya.
Ya kalau keluar tinggal ganti aja LCD-nya, kan berarti LCD yang rusak ya. Namun jika masih nggak keluar berarti mesin yang bermasalah. Oke, saya langsung pasangkan dan kita langsung tes ya. Kita akan coba cas. Perhatiin di smart USB-nya ada konsumsi arus yang bekerja. Tapi untuk display masih blank hitam ya, tidak muncul gambar. Nah ini artinya LCD tidak masalah, LCD baik-baik saja. Berarti permasalahan di bagian mesin. Wow, padahal HP ini bilang pemilik kronologinya tuh nggak jatuh, nggak masuk air. Tapi kenapa ya kok bisa seperti ini? Ya kita sudah cek dengan LCD, ternyata masih tetap ya. Lalu kita akan mengarah ke bagian mesin. Kalau kita perhatiin, mesin HP ini itu masih mulus, tanpa ada bongkaran atau bekas garapan ya. Lalu pertanyaannya kok bisa ya HP rekondisi tapi kondisi mesin masih mulus? Jadi apa yang direkondisi? Ya saya tidak tahu pasti ya. Kemungkinan besar ini memang diproduksi di sebuah pabrik yang memang sudah tersistem ya, tapi bukan originalnya, dengan kesamaan yang mirip gitu ya. Karena kalau kita lihat ini kan tanpa ada bongkaran, tanpa ada perbaikan, jadi artinya memang new, baru, tapi refurbish. Kemungkinan besar ya, itu menurut saya. Ya kita akan langsung buka saja ini, dan saya akan langsung fokus di area lampu ya. Nah buat teman-teman yang masih bingung di mana sih area lampu, kita kan kalau nggak lihat skema atau nggak punya skema jadi bingung ya. Langsung saja tanyakan Mbah Google, ketik saja di Google. Contohnya ini Oppo F9 display wise gitu ya. Ketik aja. Kalau lampu kan relate-nya kan display ya, tampilan. Jadi ketik aja Oppo F9 display wise. Nanti muncul di situ gambar-gambar. Nah, disertakan di situ nanti jalurnya area lampu. Jadi untuk yang belum tahu mengenai skema segala macam, sekarang itu dimudahkan ya, di era digital yang serba mudah. Tinggal ketik aja apa masalahnya, di situ ditampilkan. Nah, ini saya sertakan nih. Ini setelah saya ngetik di Mbah Google, dia muncul gambar seperti ini. Nah setelah muncul gambar skema, kita tinggal cek jalur-jalurnya mana yang putus. Namun sebelumnya kita buka dulu kalengnya. Ini kan penutup kaleng ya. Kita buka dulu. Ya kalau saya perhatiin ya, ini sebetulnya HP refurbish tapi mesin masih utuh, masih belum pernah digarap, seperti like new ya. Kalaupun ini memang asli, kemungkinan besar ya mungkin versi Cinanya atau gimana. Kemungkinan. Yang tahu seluk-beluknya ya silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya setelah ini kita coba bandingkan dengan skema, kita cek, kita ukur jalurnya ada yang putus enggak. Dan yang sering saya dapati untuk area lampu itu yang sering putus di koilnya ya. Koil itu lilitan. Gampangannya untuk tidak muncul gambar atau tidak ada cahaya ya di LCD, coba ukur dulu koilnya, cek ujung ke ujung. Kalau nggak nyambung, cabut, ganti ya. Nah ini kasus yang sering banget ditemui, koil putus.
Ya, coil itu seperti ini. Jadi dia sifatnya meneruskan sebuah jalur ya. Kalau itu putus berarti ya jalurnya nggak bisa diteruskan, atau istilah KT tegangan lampunya itu nggak tersalurkan sehingga ya nggak nyala. Nah, ini mesti kita ganti. Nah, untuk penggantian coil ini bebas, bisa dari Nokia, Samsung, apapun itu, yang penting coil ya. Coil bentuknya juga macam-macam, ada yang seperti apa ya, diagonal atau kotak. Nah, ini saya ambil dari bekas mesin Samsung ya. Nah, ini untuk besarannya ya cari yang kira-kira mirip, diameternya kurang lebih sama ya, mirip ya. Ya, tambahin fluk dulu, lalu kita cabut, lalu kita pasangkan. Jadi kenapa coil sering putus? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Itu biasanya efek dari kejut tegangan besar sehingga coil tidak mampu karena saking besarnya tegangan lampu ya, terus putus. Solusinya ya ganti. Gampangannya enggak pun ganti, teman-teman jumper aja langsung, seperti jumper air fuse itu ya, itu juga bisa. Untuk kasus di baterai itu biasa lebih kenal air fuse, fuse-nya itu putus sehingga kita jumper. Tapi kalau di coil disarankan ganti saja, jangan di jumper ya, karena itu tegangannya besar. Tegangan lampu itu bahkan bisa nyampe 20 volt, ada yang sampai 29 kalau tidak salah ya, di HP-HP tertentu itu besar ya. Beda sama tegangan baterai. Air fuse kita jumper, tegangan baterai itu sedikit, 3,7 sampai 4,2 volt. Kalau ini tegangan lampu ya, jangan di jumper, ganti saja. Nah, ini sudah saya pasang kembali dan sudah pasti nyala ya. Kalau kasusnya memang coilnya putus. Jadi untuk menentukan itu kita ukur sesuai skema yang nyari di Mbah Google. Namun yang untuk lebih profesional, teman-teman yang sudah sudah teknisi lama udah pasti ya punya skematik. Yang saya rekomendasikan gunakan Borneo skematik. Jadi itu lebih komplit ya. Tapi yang jiwa-jiwa masih pengen belajar tapi budget nggak ada ya, gunakan fasilitas Google ya, tanya saja, atau apapun itu ya masalahnya, entah itu kasus HP Vivo, Xiaomi, tinggal ketik saja. Kalau nggak bisa dicas, contohnya not charging atau charging wise, seperti itu. Oke, ini kita langsung cek ya. Pastiin konektor terhubung dengan baik, lalu kita akan coba. Ya, ini saya langsung cas. Jadi untuk kasus no backlight itu enggak, kasus sama belum tentu penanganan sama ya. Jadi tentukan atau cek dulu jalurnya ada yang putus enggak. Nah, ini kan muncul tanda petir ya. Alhamdulillah, berarti sudah normal. Wow, amazing ya. Jadi teman-teman, kita itu tidak usah patah semangat di saat kita itu budget kita lagi minim segala macam, belum bisa punya belum bisa punya skema sendiri untuk registrasi di aplikasi tertentu. Nah ya, gunakan aja Mbah Google dulu sementara.
Yang penting tujuannya kita untuk memahami ya. Oke, alhamdulillah ya, ini kasus berarti sudah selesai. Dan ternyata penyebabnya HP nggak mau muncul gambar ini nih, si koil atau lilitan ya. Jadi memang kasus no display itu banyak banget terjadi di koil yang putus. Nah, ini yang jadi masih mengganjal di pikiran saya itu masalah HP ini, yaitu refurbish. Kita bisa tahu tadi kondisi mesin masih mulus ya, tanpa ada bongkaran, tanpa ada garapan sebelumnya. Dan refurbish itu identik dengan rekondisi, artinya HP yang sudah didaur ulang. Tetapi kita bisa lihat secara fisik tadi mesin itu belum ada bongkaran. Kok bisa ya? Apakah memang ada sebuah pabrik yang memang bikin mirip tapi dibubui dengan komponen yang kualitas bukan kayak ori ya? Itu juga nggak tahu pasti. Atau memang ini memang ori tapi bikinan dari Cina sana, juga nggak tahu pasti. Yang jelas faktanya di lapangan HP-HP refurbish itu sering dikeluhkan ya seperti ini. Kadang itu tidak muncul gambar, lalu kadang itu dicas nggak mau nambah, kadang itu sinyal tidak stabil atau bahkan hilang. Ya kalau masalah ini ori bawaan betul atau gimana tidak tahu pasti. Yang jelas kita sudah lihat sendiri ya, kondisi mesin masih seperti itu. Oke, mudah-mudahan tema hari ini bisa sedikit memberikan informasi ya buat kita, dimana di saat kita itu pengen beli HP, kita bisa menentukan nih beli yang mana gitu ya. Dan terima kasih atas supportnya teman-teman selama ini. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, amin. Bye bye, selamat bersahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.